Sudut ganda. Sudut ganda artinya itu 2 kali lipatnya ya, A ditambah A gitu, atau 2A ditambah 2A. Yang pertama, jika ada soal sin 2 alfa, 2 kali sudutnya gitu, 2 kali si sudutnya, maka bisa kita rubah menjadi 2 sin alfa cos alfa. Itu kalau misalkan sin 2 alfa. Tapi ketika cos 2 alfa itu bisa kita rubah ke dalam 3 bentuk. Boleh ke bentuk cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Boleh juga menjadi 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Boleh juga menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Jadi ada 3 untuk cosnya, sudut ganda untuk cos. Untuk tan sudut ganda bisa kita rubah menjadi 2 tan alfa per 1 dikurangi tan kuadrat alfa. Jadi kan biasanya kalau di soal-soal itu kan yang diketahuinya hanya tunggal, hanya alfa, sin alfa, cos alfa, tan alfa. Nah, biasanya hanya itunya yang diketahui. Nah, bagaimana caranya ketika kita bertemu dengan sudut gandanya? Maka harus kita rubah dulu. Sin 2 alfa berubah menjadi 2 sin alfa cos alfa. Cos 2 alfa berubah menjadi 3 rumus ini, pilih salah satu ya. Gak harus 3-3-nya, semuanya nanti hasilnya sama. Tan 2 alfa berubah menjadi 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Contoh yang pertama, jika sin A-nya itu 3/5 dengan A-nya sudut lancip berarti di kuadran 1. Hitunglah yang pertama sin 2A, yang kedua cos 2A, yang ketiga tan 2A. Penyelesaian sin A kan tadi 3/5 ya. Kita pasti akan butuh cos A, berarti harus kita cari dulu nilai cosnya. Sin ini per ini ya, 3 di sininya 5, berarti berapa di sini? Pakai Pitagoras bisa langsung hasilnya 4 ya. Ini itu samping, khawatir ada yang lupa. Samping sama dengan akar 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. 5 kuadrat itu 25 dikurangi 3 kuadrat 9. 25 kurangi 9 itu 16. Akar 16 itu 4. Jadi sampingnya 4. Maka cos A-nya berarti 4/5. Tan A-nya berarti 3/4. Nah, kita selesaikan yang A. Yang A pertanyaannya sin 2A. 2A. Di sini adanya A, berarti ini sudut ganda. Kita rubah dulu menjadi 2 sin A cos A, ya kan? Rumus sin 2A itu kan 2 sin A cos A, sama dengan 2 sin A-nya 3/5, cos A-nya 4/5. Kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali 3 6, 6 kali 4 24, per 5 kali 5 25. Ini yang A. Yang B-nya itu cos 2A. Rumus cos ada 3, terserah mau pakai yang mana. Ibu coba pakai yang 2 cos kuadrat A dikurangi 1 sama dengan 2 cos A. Cos A itu 4/5, berarti 4/5 jangan lupa kuadrat dikurangi 1. 2 dikali 4 dikuadratkan itu 16, 5 dikuadratkan itu 25, dikurangi 1 sama dengan atas kali atas, 2 kali 16 32 per 25 dikurangi 1 sama dengan, samakan bawahnya. 25 bagi 25 1, 1 kali 32 itu 32. 25 bagi 1, 25 kali 1 25. 32 kurangi 25 itu 7.
7/25. Ini yang B. Kemudian yang C-nya itu apa? Yang C-nya tan 2A. Apa rumus tan 2A? 2 tan A per 1 min tan kuadrat A sama dengan 2 tan A ini 3/4 per 1 dikurangi tan A dikuadratkan, berarti 3/4 dikuadratkan. Sama dengan 2 kali 3 itu 6, 6/4. Yang bawah 1 dikurangi 3 dikuadratkan 9, 4 dikuadratkan 16. Sama dengan 6/4 per ini samakan 1 itu 16/16 ya, dikurangi 9/16 sama dengan 6/4 per 16 kurangi 9, 7 ya, 7/16. Sama dengan, kita rubah cara penulisannya biar terlihat, 6/4 dibagi 7/16. Pembagian pecahan dikali dibalik, atas kali atas, bawah kali bawah, atau bisa juga gini, 16 bagi 4 itu 4, 6 kali 4 24/7. Selesai. Soal yang kedua, tuliskan dalam bentuk tunggal dari 4 sin kuadrat 2x dikurangi 2. Ini kan 2 terdiri dari 2 suku, kita harus merubah ke dalam bentuk tunggalnya. Perintahnya itu kan tuliskan dalam bentuk tunggal. Maksudnya tunggal apa? Nih, enggak 2 suku, tapi hanya 1 suku. Kita ini harus pintar-pintar kita. Berarti ini 4, ini 2, berarti bisa kita faktorkan menjadi ini 2 sin kuadrat 2x dikurangi 1 ya. 2 kali 2 itu 4 sin kuadrat 2x, 2 kali min 1 itu min 2. Nah, ini sama dengan nih 2 sin kuadrat 2x. Kan ada rumus 1 min 2 sin kuadrat x ya. Ini kan sama dengan sin 2x. Berarti ini supaya berubah bentuk jadi seperti ini dikalikan negatif ya. Coba 2 kita rubah min 1 ditambah 2 sin kuadrat 2x. Masih belum ya. Berarti kita kalikan yang di dalam dengan min, yang di luar dengan min juga. 2 kali min 2 itu min 2. Yang di dalam kalikan dengan min. Min 1 dikali min jadi plus 1, plus 2 dikalikan min jadi min 2 sin kuadrat 2x. Nah, udah min 2, 1 min 2 sin kuadrat 2x. Itu berarti berubah menjadi cos 4x. Sama dengan min 2 cos 4x. Kenapa ini jadi 4x? Kenapa enggak 2x? Kan ini di rumusnya itu cos 2x itu berubah jadi 1 min sin kuadrat x. Ini x, ini 2x. Jadi kalau cos 4x sama dengan cos 2 kali 2x gitu kan. Nih. Jadi sama dengan 1 min, nah 2-nya hilang jadi sin kuadrat 2x. Jadi kalau ada soal 1 min sin kuadrat 2x itu cos 4x.
Kalau misalkan cos ganda ya, 6x, berarti cos 2 kali 3x. Nih, ini duanya. Berarti 1 min sin kuadrat 3x. Contoh yang ketiga, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan sin 2X ditambah sin X sama dengan 0 jika X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 108. Sin 2x ditambah sin x sama dengan 0. Yang harus dicari itu HP-nya. Ini jenis contoh seperti bab 1 ya. Sin 2x ditambah sin x sama dengan 0. Ini nggak bisa langsung dicari HP-nya. Kenapa? Karena yang ini 2x, yang ininya x. Ini harus dirubah dulu. Sin 2x itu apa? 2 sin x cos x ditambah sin x sama dengan 0. Bagaimana diapakan ini? Difaktorkan ya. Sin x 2 cos x ditambah 1 sama dengan 0. Ini kan ya. Nah, berarti yang pertama sin x sama dengan 0, yang kedua 2 cos x ditambah 1 sama dengan 0. Sin x sama dengan sin 0 ya. Yang ini 2 cos x sama dengan min 1, cos x sama dengan min 1/2. Cos x sama dengan cos setengah itu cos 60 kuadran 2 berarti 120. Dah, seperti biasa. Maka di sini x sama dengan 0 ditambah 360k. Satu lagi x sama dengan 180 min 0 ditambah 360k. X sama dengan 180 ditambah 360k. Udah. Jika k sama dengan 0, x sama dengan, jika k sama dengan 0, 0. Yang ini jika k sama dengan 0 berarti 180. Jika k sama dengan 1, k sama dengan 1 berarti x-nya 360. Yang ini jika k sama dengan 1 lebih ya. Udah. Yang ini cos berarti x sama dengan 120 ditambah 360k. Satu lagi x sama dengan min 120 ditambah min 120 ditambah 360k. Jika k sama dengan 0, k 0 berarti x-nya 120. Yang ini k 0, x-nya min 120. Jika k sama dengan 1, ini lebih. Yang ini k-nya sama dengan 1 berarti x-nya 1, yang ini 480, yang ini 120, 240. Nah, intervalnya berapa tadi? Intervalnya 0 sampai 180. Jadi HP-nya 0, 180 ke bawah, enggak ke bawah, 120. Jadi HP-nya 0, 120, 180. Yang kedua yaitu sudut paruh. Sudut paruh itu setengahnya dari sebuah sudut. Biasanya sebuah sudutnya itu sudut istimewa. Nah, untuk sin setengah dari sebuah sudut itu bisa kita rubah menjadi rumus plus minus akar 1 dikurangi cos alfa per 2. Jadi nanti yang digunakan si alfanya, bukan setengahnya lagi. Kenapa ada plus minus? Nanti tergantung kuadrannya, ada di kuadran berapa si alfanya. Jadi nanti nilai plus minusnya adanya di situ digunakannya. Yang kedua untuk cosnya.
Untuk nilai cos setengah alfa, dari sebuah sudut itu rumusnya plus minus akar 1 ditambah cos alfa per 2. Jadi bedanya untuk sin itu dikurangi, untuk cos itu ditambah. Sama plus minus juga tergantung ada di kuadran berapanya. Untuk tan setengah alfa, setengah dari sebuah sudut, untuk tan itu ada 3 rumusnya. Pilih salah satu yang menurut kalian mudah. Biasanya yang nggak ada akarnya itu yang lebih banyak dipilih. Yang pertama plus minus akar 1 dikurangi cos alfa per 1 ditambah cos alfa. Rumus yang keduanya itu sin alfa per 1 ditambah cos alfa, atau yang terakhir 1 dikurangi cos alfa per sin alfa. Jadi pilih salah satu saja yang menurut kalian mudah. Contoh, dengan menggunakan prinsip sudut paruh, hitunglah nilai cos pi per 8, yang kedua sin 15 derajat, yang ketiga tan 15 derajat. Nah, sin 15. Jadi rumus sudut paruh ini biasanya digunakan tetap hanya yang lebih mudah untuk memudahkan mengerjakan sudut-sudut istimewa. Dia tidak istimewa tapi bisa dikerjakan dengan sudut-sudut istimewa. Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan rumus sudut paruh. Dari mana kita tahu ini sudut bisa dikerjakan dengan sudut paruh? Karena 15 ini setengahnya dari salah satu sudut istimewa. Sudut apa? Sudut berapa? 15 itu setengahnya dari 30. Jadi kita rubah dulu menjadi sin setengah A. A-nya 30. Jadi kiri dengan kanan itu senilai tapi berbeda bentuk. Jadi ini kan sin setengah A. Jadi yang A-nya bukan 15-nya tapi yang 30-nya. Rumusnya apa? Sin setengah A. Sin setengah A itu kan plus minus akar 1 dikurangi cos A per 2. Jadi sin 15 ini bisa kita selesaikan dengan ini, karena 30 itu ada di kuadran 1 berarti bernilai positif. 1 dikurangi cos A 30 per 2 sama dengan akar 1 dikurangi cos 30 itu setengah akar 3 ya per 2. Awas ini akarnya sampai ke bawah ya, sampai ke angka 2-nya. Sama dengan akar 1-nya ini bawahnya kan per 2, berarti 2 per 2 dikurangi akar 3 per 2. Ini setengah akar 3 itu berubah menjadi akar 3 per 2 supaya kelihatan. 2 dikurangi akar 3 nggak bisa kan, jadi 2 dikurangi akar 3 per 2. Jangan lupa per 2. Nih, ini punya yang ini punya yang ini, hati-hati. Supaya memudahkan kita rubah cara penulisannya. 2 dikurangi akar 3 per 2 dibagi 2. Itu kan sama dengan akar 2 dikurangi akar 3 per 2 dibagi, jadi dikali 2 itu 2 per 1, jadi 1 per 2 sama dengan akar atas kali atas, bawah kali bawah. 2 per akar 3 dikali 1 tetap 2 min akar 3 dikali 1 tetap 2 min akar 3 per 2 kali 2 4. Boleh selesai sampai sini jika esai, tapi ini masih bisa diselesaikan, disederhanakan. Gimana? Akar 1/4 kan bisa 1/2 akar 2 per akar 3. Selesai. Jadi tan 15 itu ini. Maaf ada kesalahan tadi, sin 15 ya, bukan tan 15. Setengah akar 2 min akar 3. Yang B, cos pi per 8. Nah, pi per 8 cos berapa nih kira-kira? Cos setengah
dari kira-kira A-nya berapa. Pi per 8 itu berapa? 180 dibagi 8 ya. 2, 16, 20, berapa ini? 2, 16, 5, 22,5. 22,5 itu setengahnya dari 45. Berarti ini setengahnya dari 45. Karena ini radian berarti cos setengah dari pi per 4 ya. Pi per 4. Berarti A-nya ini. Berarti ini kan cos setengah A. Apa rumusnya? Cos setengah A plus minus akar 1 plus cos A per 2 ya. 45 kuadran berapa? Kuadran 1 berarti positif. Jadi cos pi per 8 itu akar 1 ditambah cos pi per 4 ya. Pi per 4 per 2 sama dengan akar 1 ditambah cos pi per 4. Cos 90 itu 0 ya. Cos 45. Mohon maaf, cos 45 itu setengah akar 2 per 2 sama dengan akar supaya bawahnya sama itu 2 per 2 ditambah akar 2 per 2 ya, jangan lupa per 2 sama dengan akar 2 tambah akar 3, tetap 2 tambah akar 3 per 2, jangan lupa dibagi 2, ini akarnya sampai bawah sama dengan kita rubah 2 ditambah akar 3 per 2 dibagi 2 sama dengan akar 2 tambah akar 3 per 2 dikali 1 per 2 ya, sama dengan akar 2 plus akar 3 kali 1 tetap 2 plus akar 3 per 2 kali 2 itu 4. Boleh sampai sini, tapi jika pilihan ganda kita harus cari sampai ketemu akar 1/4 itu 1/2 akar 2 ditambah akar 3. Jadi cos pi per 8 itu setengah akar 2 plus akar 3. C tan 15. Sama ini juga sudut paruh setengahnya dari 30. Jadi tan setengah A. Ada 3 rumusnya. Pilih salah satu. Kita gunakan yang satu min cos A per sin A, sama aja mau pakai yang manapun. Jadi tan 15 itu 1 dikurangi cos 30, bukan 15 ya, sin 30 sama dengan 1 dikurangi cos 30 itu setengah akar 3 sin 30 itu setengah, sama dengan ini setengah, mohon maaf, 2 per 2 dikurangi akar 3 per 2 per 1 per 2 sama dengan ini tetap 2 min akar 3 per 2 per 1 per 2. Kita balik 2 min akar 3 per 2 dibagi 1 per 2 sama dengan 2 min akar 3 per 2 dikali 2 per 1. Nah ini kan bisa sama dengan ini 2 dibagi 2 kan 1 ya, berarti 2 min akar 3 kali 1 2 min akar 3, ini 1 kali 1 1, berarti udah 2 min akar 3.